memang kegiatan sore hari di Desa Wairebo. Wairebo. Ini jangan putus, jangan putus, jangan putus. Allahu Akbar. Selamat pagi sahabat Agam, apa kabar Anda? Nah, pagi-pagi kayak gini, cerah ya Pak ya, panas, seperti semangat saya dengan Om Sil kali ini, karena saya akan menuju ke satu desa. Kita mudik ya Pak ya? Kita pulang kampung, tapi ini bukan sembarang pulang kampung, karena saya akan jalan sekitar 4 jam, jalan kaki loh, 4 jam. Berarti ini ya, treknya ya? Treknya ini, siap Om Sil? Siap ya. Siap ya? Let's go, yuk. Pulau Flores menyimpan pesona yang sayang untuk dilewatkan. Keindahan alam dibalut dengan budayanya yang unik menjadikan Flores sebagai salah satu destinasi wisata andalan di Indonesia. Menjejakkan kaki di Flores mengingatkan saya pada sebuah kampung kecil dengan namanya yang mendunia. Kampung Wairebo. Untuk bisa menuju ke Wairebo, saya harus melakukan hiking dengan jalanan setapak. Tak mudah memang, perlu energi ekstra. Secara geografi, Kampung Wairebo berada di atas ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Bagi Anda yang biasa mendaki, tentu hal ini bukanlah perkara sulit. Namun untuk saya, menjadi kendala tersendiri. Menuju ke Kampung Wairebo, wisatawan bisa menyewa porter yang siap menemani dan membawa barang-barang bawaan Anda. Untuk satu orang porter, Anda bisa mengeluarkan kocek Rp230.000 saja. Ini kaki berasa mau lepas Om Sil. Memang untuk akses menuju ke Desa Wairebo terbilang masih sangat sulit karena kita harus melewati jalanan setapak ya Om ya, dan harus mendaki, dan ini baru sampai pos ketiga. Masih berapa lama lagi Om? 1 jam Pak. Hah? 1 jam Pak baru tiba di Wairebo. 1 jam? Ini 1 jamnya orang NTT ya. Kalau 1 jamnya orang Jakarta itu mungkin 2 jam. Tidak ya? Bermodalkan cerita tentang keindahan Wairebo lah yang membuat saya begitu semangat untuk segera tiba. Sekitar 4 jam berjalan kaki, saya pun tiba di Wairebo. Sebuah kampung yang dijuluki sebagai kampung di atas awan. Wairebo! Om, sampai juga. Halo, terus. Wairebo masuk dalam Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah salah satu ikon wisata yang tidak pernah sepi pengunjung. 7 buah rumah adat atau Mbaruniang berdiri gagah di antara hijaunya rerumputan yang turut melengkapi keindahan kampung ini. Wairebo terdiri dari 112 kepala keluarga atau sekitar 625 jiwa penduduk berdasar data pada tahun 2012. Kearifan lokal masyarakat pedalaman yang masih bergantung dari alam juga merupakan suguhan tersendiri ketika berkunjung ke sini. Ini baru sampai saja di Desa Wairebo, saya sudah merasakan sensasinya yang sangat berbeda. Tenang, sejuk, dan ada mama ini lagi jemur kopi kah? Jemur kopi ya. Nah, wah, ini sudah kering? Sudah kering ya. Memang di Wairebo ini terkenal dengan kopinya. Nanti kita akan coba melihat proses pembuatan kopi Wairebo. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke rumah adat ya, untuk diterimanya tamu-tamu yang ada di sini. Masuk sana ya Om ya. Wairebo adalah kampung adat Manggarai tua yang berusaha untuk melestarikan kearifan lokal sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Salah satu yang dilakukan adalah ritual Pau Wayeluu. Ritual ini dipimpin oleh salah satu tetua adat Wairebo yang bertujuan meminta izin dan perlindungan kepada roh leluhur terhadap tamu yang berkunjung dan tinggal di kampung ini. Di Desa Wairebo, wisatawan bisa memilih 2 pilihan, yaitu sekedar berkunjung atau sembari menginap. Untuk satu kali kunjungan, Anda bisa membayar Rp200.000 per orang, sedangkan untuk menginap Rp350.000 per orang. Bagi masyarakat Wairebo, wisatawan yang datang dianggap sebagai saudara yang sedang pulang kampung.
Sahabat Agam, kalau kita ngomongin tentang Desa Wairebo, ada satu ikon yang sangat menarik perhatian wisatawan yang ada di sini. Lihat, jejeran rumah adat atau disebut dengan Baruniang. Nah, kira-kira seperti apa ya di dalam rumah tersebut? Kita masuk yuk. Baruniang memang menjadi daya tarik di Kampung Wairebo. Dalam bahasa Manggarai, Baruniang berarti rumah drum. Bentuk bangunannya kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah, yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus dengan leluhur mereka sebagai titik pusatnya. Selamat pagi Bapak Alex, apa kabar? Sehat? Alex, Sehat ya? tadi baik. Baik, nah kebetulan saya bertemu dengan Bapak Alex. Jadi Bapak Alex ini adalah kepala suku yang ada di Desa Wairebo. Bapak, saya mau lihat Baruniang di dalam bisa? Bisa. Bisa ditemani sama Bapak Alex ya? Oke. Kita ke dalam ya? Dari 7 Baruniang yang ada di Wairebo, masing-masing memiliki nama tersendiri, tentunya dengan fungsi yang berbeda. Untuk rumah Niang Gendang sendiri ya, Bapak Alex ya, ini terdiri dari 8 keluarga yang tinggal di sini ya, dan di sini kita bisa melihat tungku memasaknya. Ini kalau bahasa Wairebo disebut apa? Likang. Likang. Tapi kalau keseluruhan Hapo. Hapo. Berarti ada 8 keluarga, berarti 8 tungku. Begitu ya? Iya. 8 tungku. Unik ya. Ya, masyarakat Wairebo memang masih sangat mempertahankan tradisi yang ada. Hal ini tertuang dalam ungkapan yang berbunyi Neka Hemong Kuni Agukalo, yang bermakna jangan lupakan tanah kelahiran. Semua fungsi dalam setiap Baruniang masih dipertahankan hingga saat ini. Jika ada Baruniang yang rusak dan butuh perbaikan, renovasi tradisional juga masih dikerjakan oleh masyarakat Kampung Wairebo dalam semangat gotong royong. Konsistensi inilah yang membuat UNESCO memberikan penghargaan Award of Excellence kepada Kampung Wairebo pada acara UNESCO Asia Pacific Awards pada tahun 2012 di Bangkok. Di Wairebo, wisatawan tidak hanya bisa melihat keseharian masyarakatnya saja, namun bisa berkumpul dan menciptakan canda tawa bersama anak-anak setempat. Apa ya? Apel dia, apel. Apel ke siapa? Oke. Tangkap. Apel. Apa? Ini memang kegiatan sore hari di Desa Wairebo. Kita bisa berkumpul dengan anak-anak yang ada di sini dan bermain permainan tradisional. Ini cukup menghibur dan juga sangat seru dan harus dicoba ketika datang ke Wairebo ini. Siapa yang apel? Apel sudah dapat berapa? Sudah 4 ya. Apel. 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 Hai. Ini pagi ini saya bawa tongkat bukan mau perang, tapi karena di Desa Wairebo ini terkenal akan kopinya ya, Mama ya. Dan kali ini saya bersama dengan Mama Gertrudis akan diajak melihat bagaimana sih proses pembuatan kopi ala Wairebo. Berarti kita sekarang langsung ke kebun ya, Mama ya. Saya bantuin ya. Siap? Selain pengelolaan ekowisata, warga Wairebo umumnya mengandalkan hasil dari berkebun dan mengolah kopi. Kopi Wairebo memiliki kualitas yang tinggi. Rasanya yang khas dengan proses pembuatan yang masih sangat tradisional, membuat olahan kopi Wairebo begitu diminati. Ini sudah sampai. Nah, kita sudah sampai di kebun kopi. Ini sebenarnya untuk di Wairebo itu ada 2 jenis kopi, yaitu Robusta dan juga Arabica. Nah, untuk musim bulan September seperti ini ya, Mama ya? Iya. Ini musimnya kopi Robusta. Wow, sudah matang-matang. Suhu yang dingin dengan kesuburan tanah yang baik menjadi faktor tumbuh suburnya kopi di Wairebo ini. Jejaran pohon kopi memang jadi pemandangan tersendiri di sekitar kampung.
Beruntung saat saya berkunjung masih berlangsung musim panen kopi. Ini, wow, ini sudah matang-matang dan sudah bisa dipetik ya. Iya. Jadi memang untuk di Desa Wairebo jenis kopi yang sudah bisa dipetik itu harus yang sudah merah ya. Iya betul. Ini karena mempengaruhi harganya. Nanti kalau yang bulat, yang sudah kering itu berapa sekilo? Sekilonya 100.000. 100.000. Kalau yang sudah kopi jadi bubuk? Kopi bubuk 200.000. 200.000. Wah, mahal ya? Iya. Tapi pasti enak ya. Proses pemetikan kopi memang tidak dilakukan secara bersamaan. Pemilik kebun akan menunggu sampai buah kopi berwarna merah. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan bubuk kopi terbaik. Biji kopi yang sudah kami kumpulkan selanjutnya akan ditumbuk. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pengiringan kopi nantinya. Kopi-kopi yang sudah terbuang kulitnya selanjutnya dicuci dengan air bersih. Inilah yang membedakan kopi Wairebo dengan kopi pada umumnya. Kopi dicuci untuk membuang kulit yang masih menempel. Jika sudah begitu, kopi pun siap dijemur. Penjemuran kopi tergantung pada panasnya matahari. Normalnya, jika cuaca panas, kopi akan kering dalam waktu 5 hari saja. Oh, ini yang sudah kering. Sudah bisa ditumbuk ya. Jadi, untuk kopi yang sudah kering, ini bisa dilihat dari kulitnya ya Mama ya. Sudah bisa dikelupas pakai tangan seperti ini. Susah ya? Oh. Kopi yang sudah kering kembali ditumbuk untuk membersihkan biji kopi. Proses ini merupakan tahap awal sebelum biji kopi disangrai nantinya. Jika sudah, kopi pun ditampi, yaitu proses pemisahan biji dengan kulit. Proses ini sangat penting dilakukan karena biji berkualitas baik merupakan biji yang bersih. Masuk ke tahap sangrai, kopi khas Wairebo disangrai langsung di atas api besar tanpa campuran apapun. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena jika salah sedikit, biji kopi akan hangus dan rasanya akan pahit pada saat diseduh. Mama, asapnya banyak sekali. Bisa menangis kata mamanya. Semerbak harum pun mulai menyeruak. Biji kopi yang telah disangrai kemudian diangin-anginkan sesaat, berikutnya biji kopi siap ditumbuk. Kopi memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat kampung Wairebo. Selain sebagai teman di kala santai, kopi merupakan penopang kehidupan yang sangat penting. Nah, ini dia kopi yang sudah jadi ya Mama ya. Berarti kita sekarang seduh ya. Kita seduh kopinya. Ayo. Menyeduh segelas kopi dan menikmatinya langsung di Wairebo adalah sensasi yang harus dicoba. Dinginnya udara yang menusuk tulang sekejap hilang oleh hangat dan nikmatnya kopi ala dataran tinggi Flores ini. Kopinya sudah jadi dan kebetulan Mama di situ ada wisatawan. Nanti kita nikmatinya bersama-sama ya. Halo, selamat pagi. Ada yang mau coba kopi Wairebo? Iya. Silakan diambil. Terima kasih. Ini memang paling nikmat minum kopi di tengah-tengah kampung, bukan begitu? Nangis. Bagaimana sahabat? Pasti Anda penasaran kan akan nikmatnya tiap teguk kopi Wairebo ini bukan? Ragam Indonesia. Nah, biasanya setelah beraktivitas seperti berkebun, panen kopi, masyarakat Desa Wairebo memiliki kebiasaan yaitu berkumpul di depan daruniang dan makan siri bersama ya. Nah, ini karena mamanya selaku tuan rumah, jadi dia yang bikin sirinya dan dibagikan ke kita. Saya minta satu, Mama.
Nyirih atau mengunyah sirih dan pinang memang bukan hanya kebiasaan dan milik masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur saja. Tidak ada yang tahu persis dari mana tradisi nyirih bermula hingga merata tersebar ke pelosok negeri. Namun di Wairebo, nyirih merupakan salah satu tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan menjadi media pemererat antar sesama. Nyirih bukan hanya sekedar nyirih, namun tradisi leluhur yang sangat kaya akan makna. Maknanya untuk menghilangkan penyakit rasa gigi dan membersih gusi gigi. Gusi gigi ya? Gusi gigi. Lalu kalau generasi sekarang itu ini sikat gigi. Kalau orang tua dulu. Kalau orang tua dulu nggak perlu gosok gigi. Cukup makan sirih giginya sehat ya. Tidak ompong sampai tua ya. Begitu ya. Oke, selamat makan. Sahabat, ada satu sensasi yang wajib dicoba ketika berkunjung ke kampung Wairebo, yaitu menaiki atap rumah adat Mbaruniang menggunakan tangga bambu. Saya pun tak mau melewatkan kesempatan. Kegiatan ini cukup menarik perhatian wisatawan. Rumah adat Mbaruniang yang memiliki ketinggian sekitar 15 meter ini menyuguhkan pemandangan alam Wairebo yang indah. Tiba di ujung atap Mbaruniang, mata seperti enggan berkedip. Nampaknya leluhur Wairebo tahu persis akan lokasi pembangunan rumah adat yang pas dengan pemandangan dan spektakuler. Ini beneran deg-degan. Kalau dilihat dari sini tuh lumayan tinggi. Jadi, Om, pegangin ya. Tapi dari sini kita bisa melihat pemandangannya luar biasa. Kenapa? Karena di sebelah sana banyak sekali terdapat perbukitan dan juga kita juga bisa melihat jajaran rumah Mbaruniang ini luar biasa. Harus dicoba. Kalau kita berkunjung ke satu tempat, ini kayaknya kurang abdol kalau kita tidak mencoba makanan khasnya. Nah, di Desa Wairebo terdapat satu makanan, ini terbuat dari ayam ya, namanya Nurumaha. Waduh, penasaran seperti apa pembuatannya, nanti ajari saya ya mama-mama ya. Nurumaha adalah masakan yang menggabungkan daging ayam dengan sejumlah bumbu khas sehingga menciptakan rasa yang begitu nikmat. Di Wairebo sendiri, Nurumaha merupakan salah satu olahan yang tidak bisa ditemui setiap hari. Untuk membuatnya diperlukan sejumlah bahan dasar. Ini dia bahan-bahannya. Ulek cabai hingga halus, tambahkan garam secukupnya, bawang merah dan bawang putih. Kita masukin kemiri ya. Nah, karena di Wairebo itu tidak ada yang namanya kelapa, pun bisa tumbuh batangnya, tidak ada buahnya ya, lembab ya. Nah, jadi untuk mengganti yang namanya santan ini digunakan pakai kemiri. Semua. Jika bumbu semua sudah halus, kemudian panaskan panci. Tumis bumbu hingga harum, tambahkan bumbu kering dan merica. Masukkan batang serai, terakhir masukkan pula daging ayam. Aduk hingga bumbu merata, tambahkan air secukupnya. Tutup dan tunggu sampai kuah mendidih. Jika kuah mulai menyusut, angkat Nurumaha dan sajikan. Nurumaha sendiri dalam bahasa Manggarai berarti ayam kuah kering. Bagaimana? Tertarik membuatnya di rumah, sahabat? Kalau tadi kita sudah membuat yang namanya Nurumaha, nah kali ini saya akan diajak oleh mama-mama di Desa Wairebo untuk membuat satu masakan, ini kue ya, namanya Teteh Haju, dari bahannya singkong ya. Singkong memang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat di timur Indonesia. Sebagai salah satu makanan pokok, singkong memang bisa diolah dengan beragam sajian. Teteh Haju sendiri merupakan panganan ringan yang biasanya dibuat sebagai cemilan di kala sore hari. Terdiri dari singkong parut, gula aren, dan air sari pati singkong atau aci. Proses pertama yaitu mencampurkan singkong parut dengan gula aren. Jika sudah, siapkan piring kaleng, cetak singkong yang sudah tercampur gula hingga rata.
Tekan-tekan adonan mengikuti pola piring. Siapkan kukusan dan masak adonan hingga matang. Ya, ini sudah ya Mama ya. Berarti kita sekarang tinggal kukus ya. Berapa lama? 10 menit. 10 menit saja. Ini Mama. Silakan. Setelah air mendidih dan teteh haju mulai padat, siram adonan dengan air aci sedikit demi sedikit. Tunggu sesaat dan teteh haju pun siap untuk dinikmati. Menikmati lezatnya olahan khas Wairebo langsung bersama masyarakatnya benar-benar sensasi yang tidak terlupakan bagi saya. Nurul Maha, sensasi rasanya mantep banget, apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu khas Wairebo tadi, ditambah dengan kemiri, terus ada batang serai itu nendang abis, dan kuahnya ini loh, ada pedas-pedasnya. Pokoknya nggak cukup satu kali, Iya. harus nambah ya. Habiskan, ayo Mama. Ditambah dengan teteh haju yang kenyal dan manis. Pokoknya dijamin nagih. Nggak percaya? Buktikan sendiri. Bagi masyarakat Wairebo, musik bukan hanya sekedar seni belaka. Seperti gendang, tak hanya berfungsi sebagai alat musik saja, namun sebagai benda pusaka yang harus ada untuk keutuhan kampung. Musik dan nyanyian terdiri dari beragam jenis. Tidak semua musik bisa dimainkan semua hati, salah satunya Mbata. Mbata merupakan nyanyian yang diiringi permainan gendang. Nyanyiannya dapat dimainkan sehari-hari tanpa perlu momen tertentu. Memadukan sejumlah alat musik, nyanyian Mbata dilakukan di rumah Niang Gendang. Nyanyian Mbata begitu syarat makna. Pastikan Anda tetap di layar kaca Trans 7, karena kami masih akan kembali dengan informasi yang tak kalah menarik lainnya. Hanya di Ragam Indonesia.